Orang-orang yang mendapatkan laknat Allah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibu, siapa dia? Orang yang kedua adalah siapa? Orang-orang yang mengambil tanah orang lain. Orangnya? Orang yang mengambil tanah orang lain. Ya minimal uni kalau ada hal model itu kan ledak kita yang pelaku. Dak kita yang pelaku deh. Tetapi minimal kalau lebih bisa diagian nasihat. Kalau ndak bisa daripada efeknya godang lo daripada kita nanti. Sobo koko katiko seseorang ko ini ada namanya amar, ada namanya nahi. Katiko perintah orang banyak orang yang mau. Tetapi katiko dikecek dengan larangan Allah, katiko diingatkan ini akan bangkang melawan sama kita. Jadi dengan cara hikmah lah kita untuk mengingatkannya. Kecuali beko sia keluarga kita iko. Keluarga tadoke kita beko ndak ada. Oke. Lah. Siapa yang dilaknat yang kedua tadi? Orang-orang yang mengambil tanah orang lain atau orang-orang yang merubah batas tanah orang lain. Kunan dahsyat Ibu. Iku hari kini, Bu, sebentar Ibu, masalah merubah batasan tanah ini hari ini marak sekali permasalahan ini. Ini terjadi tidak saja dengan orang, dengan tetangga, dengan orang sekampung. Tetapi hari ini yang terjadi adalah antara adik beradik, antara keluarga. Iko yang terjadi hari ini. Maka apa? Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat. Bagi orang yang mengambil tanah orang lain, bagi orang yang merubah batas tanah orang lain, merubah pagar orang lain, merubah patokan tanah orang lain, azab yang pertama akan didapatkan bagi mereka adalah dia dilaknat oleh Allah. Lihat hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. La'anallah, Allah melaknat siapa? Man wayyara manaral ardi, Allah melaknat siapa? Orang yang merubah batas tanah. Baca caranya, Bu, nih sudah batahun orang tu dak datang ke polaknya deh. Kemudian nyo cabui linjuang. Nyo alien pagar tanah. Nyo alien patokkan bosi yang dibuik deh. Iko dasar dosonya Ibu. Salamu inyom memindahan patokkan tanah itu, salamu itu nyo dilaknat oleh Allah. Dijauhi mereka itu dari apa? Dari rahmat dan kasih sayang Allah. 2. Akibat orang yang mengambil tanah orang lain ini dan merubah patok tanah orang lain, Allah akan kalungkan tanah itu ke lehernya nanti pada hari kiamat. Dibaan Bu?
dikalungkan tanah itu ke lehernya sedalam 7 lapis bumi dikalungkan di lehernya tanah itu. Bila di hari kiamat itu dua. Yang pertama kiamat apa namanya? Kiamat kecil sukro. Yang kedua kiamat apa namanya? Kubro. Kiamat kecil itu contohnya apa? Ketika seorang itu sudah meninggal. Ketika seorang itu sudah mati dia, ibu, lalu diikatkan ke lehernya itu 7 lapis tanah nanti di hari kiamat. Ibu, jangankan 7 lapis lah ibu. Bu, 7 goni karung boleh dimasukkan tanah ke dalamnya, kemudian dimasukkan 7 karung tanah, kemudian diikein ke leher kita, kue ndak kita bawa bajalan? Tidak. Mereka itu bukan 7 karung, bukan 7 kantong asai, 7 lapis bumi, 7 petalah bumi. Nanti di hari kiamat bagaimana orang ini akan digantungkan di lehernya tanah itu. Apa penyebabnya? Mambiak tanah orang lain 1 jengkal. Coba lihat hadis Rasul. Man zallama kida sibrin. Halo ibu. Siapa yang menzolimi orang lain 1 jengkal tanah? Baranya ambil ibu. 1 jengkal. 1 jengkal tanah nyorubah pagar orang. Makanya hati-hati ibu. Dia cabui umpuinya ibu daripada kita menambah, daripada kita mempangku. Iko banyak terjadi di sawah. Di halaman ya Allah, makanya kok dapet ndak ada bati tanah awak tu. Aku sedang hadisnya dulu. Man zallama kida sibrin. Siapa yang menzolimi orang lain 1 jengkal tanah, dia zolimi orang lain, min irdi, tanah sawah, tanah ladang, tanah rumah, tanah kebun, apapunlah bentuk tanahnya, dia ambil 1 jengkal tanah orang lain ini. Lalu bagaimana azab yang ditimpahkan bagi mereka? Tuwiko min sabai aradin. Nanti tanah yang diambil 1 jengkal ini nanti pada hari kiamat akan digulungkan dan dikalungkan ke lehernya. Bagaimana dikalungkan ke lehernya? Tanah itu sebanyak 7 lapis bumi nanti di hari kiamat dikalungkan di lehernya. Baranya ambil tanah yang tadi dia. 1 jengkal. Apolai cik pauman, apolai 2 pauman dek bagak kita, dek banyak kita badi adik, dek banyak piti kita, dek banyak dun sanak kita sontiang-sontiang hebat-hebat, mama kita hebat, kemanakan kita hebat, anak kita hebat. Lalu ada orang yang tak punya modal, tak punya lemah dia berbagai aspek. Kita ambil tanahnya. Nanti di akhirat, nanti ibu bayangkan 1 jengkal saja berada lama ke bawah. Berada lama ke bawah. Itu yang kita bilang tadi ibu, inyo lemah pikiran, lemah psikis, lemah ekonomi, lemah pergaulan. Makanya ada orang bingung makan dengan codiak kan gitu je kan. Maka dah alado di dalam konsep Islam tu dia kalau bingungnya awak nan gak torang, kenapa tonton mana yang hak dan yang batil. Kok banyak kejadian nyodek bingung diambil aja tanahnya. Maka nanti di hari kiamat barang yang sajongkernya ambil ibu 7 lapis bumi dikalung di leher nanti.
Kuatkah dia berjalan 7 lapis bumi itu, Ibu? Tidak kuat. 3. Allah akan tenggelamkan dia sedalam 7 dasar bumi nanti di hari kiamat. Baganya ditenggelamkan? Ibu, baganya ditenggelamkan, Ibu? 7 dasar pitalah buminyo ditelan, dihantam, dibaanyo, dibenamkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dia semakin beratnya tanah itu dia pikul. Kok bukan hal yang sepele, Bu? Ambo pesan sama Ibu, halo guys. Ambo pesan sama Ibu, Bu, Ibu nan punya sawah yang dibawa elo-elo mamangku sawah kawan yang diate pamatang sawahnya. Sawah Ibu semakin lowe, sawah kawan diate semakin sompi, semakin kene. Hati-hati Ibu di situ. Sekali cabak buayu sebanyak ko deh, Bu. Sekali masak padi, 2 kali masak padi ko, 3 kali masak padi ko, 4 kali masak padi, 5 kali masak padi ko banyak. Kata Rasul, orang-orang yang mengambil tanah orang lain ini dengan cara yang tidak baik, Ibu, maka dia akan ditenggelamkan ke dasar tanah, ke dasar bumi, 7 dasar bumi dalamnya dia akan ditenggelamkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, Bu, man akhadha minal ardi, siapa yang mengambil tanah orang lain sibrun bi ghairil haq, 1 jengkal dia ambil tanah orang dengan cara yang tidak baik. Bara Ibu nyambil tanah orang? 1 jengkal dia ambil tanah orang dengan cara dia rampas, dengan rubah patokan tanah, dengan cara dia ambil tanah orang lain dengan cara kekuatan pikirannya, kekuatan ekonominya, kekuatan otaknya, kekuatan relasinya. Dia ambil tanah orang 1 jengkal, Ibu, bi ghairil haq, dengan cara yang tidak baik dia ambil. Husifa bihi yaumal qiyamah, maka Allah akan tenggelamkan dia itu ke dasar bumi illa sab'in aradin, sampai 7 dasar bumi ditenggelamkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Legalisa Ibu deh. Lai. Togak lah. Maaf Ibu, kalau ada haroto-haroto dari amak kita, dari atuk-atuk kita, yang cara-cara yang seperti ini nanti, daripada ibu-ibu kita sansaro, daripada mamah kita sansaro, daripada papa kita sansaro, ancak Ibu agin je ketika ada di atas dunia ke kepada nyolia. Udah. Ibu bau sau di situ. Salat Bu di situ. Beribadah Bu di situ. Belum tentu ditemui ibadah Bu. Karena Bu berdiri di tempat yang haram. Halo? Itu bara poinnya dulu deh Ibu, akibat mengambil tanah orang lain nih? 3. Yang keempat, akibat mengambil tanah orang lain ini
azab yang akan didapatkan, pahala kita akan kita kasihkan kepada orang yang kita ambil tanahnya. Sudah lawak loti di akhirat nanti, akan bagian leh pahala. Ibu lah loti mendapatkan pahala modeko 1000 rakaat salat sunat. Salat sunat lah bu kojon ndak bakutik wakotu deh. Salat fardu lah ibu lakun, tetapi ibu bermasalah jurang masalah tanah. Maka pahala tu deh ibu store nanti kepadanya di hari kiamat. Semakin banyak orang yang kita aniaya, kita zolimi, semakin banyak pahala kita yang kita store kepada orang ni. Nih, coba lihat deh ibu hadis Nabi. Man kanat lahu muslamatin li ahihi. Siapa yang pernah menzolimi saudaranya, menganiaya saudaranya, li ahihi, saudaranya dia aniaya, dia zolimi. Dengan cara apa? Min irdi, nyo jatuan harogoh dirinya, nyo caci, nyo hina, nyo permalukan, nyo tipu, nyo pinjam piti, dak omu membayu. Kemudian nyo buruk-burukan namanya. Lalu nyobaan tidak saja itu kata Rasulullah ausaiin, atau barang-barangnya kita ambil. Tanahnya kita ambil saudara kita itu, baik saudara seiman maupun saudara sekeluarga ada hubungan nasab. Lalu bagi orang-orang yang mengambil tanah orang lain dalam bentuk zalim, orang-orang menganiaya orang lain, ibu bapak, kata Rasulullah, "Falyatahallal minhu yauma." Hai, orang-orang yang menzalimi orang lain, mengambil tanah orang lain, menyakiti hati orang lain, mengambil hak orang lain, falyatahallal minhu yauma. Mintalah halal kepadanya ketika di dunia. Artinya apa minta halal? Minta mo'olah kepadanya. Kepada siapa? Orang-orang yang pernah tak ambil haknya oleh kita. Itu kan termasuk utang ibu, walaupun dia bahadianya. Walaupun tanah adik diambil, amaknya dulu punya amak sama duitnya bilang, "Nah, ikut tanah pauman ikut untuk si neneng. Yang tanah kedua ikut untuk pisah. Yang tanah yang patok ikut adalah untuk Humairah." Kemudian dek yang tadi berdua di rantaunya ibu tinggal yang godang di kampung. Nyo ambil aja tanah ini. Tak masuk itu dek ibu. Ikunan kejadian yang paling banyak kini. Walaupun masalah utang. Lalu Nabi katakan mintalah halal kepadanya ketika di dunia. Sebelum apa? Qabala an la yakunu dirham. Dinar wal dirham. Sebelum ada masanya nanti ndak bakudung ledo. Piti, dinar dan dirham ndak ada guna ledo. Bila deh bu? Bila yang ndak guna? Ketika hari kiamat. Lalu ba'an nanti ketika hari kiamat orang yang seperti ini, dia suka menzolimi orang lain. Dia suka mengambil tanah orang lain walaupun satu jengkal dia ambil ibu. Lalu dia tidak minta maaf kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada jirannya, kepada orang kampungnya. Tidak minta maaf dia. Bagaimana? In kana lahu amalun saleh. Jika dia itu punya pahala yang banyak seperti ibu, uhiza min qadari mujlamatin, maka akan diagenlah kebaikan-kebaikan kita itu sesuai dengan kadar sebanyak orang yang kita nayo. Bayang deh bu deh. Semakin banyak orang yang kita nayo, semakin banyak pahala kita agen.
Semakin banyak orang yang kita sakit tidak minta maaf kita, semakin banyak lo kebaikan kita agen kepada orang yang kita zalimi. Ibu, tanya tu pahalonyo ko lahabi. Lahabi banyak yang menuntut. Wa in lam takun lahu hasanat. Tanya tu nyonda ado pahalo ledo. Untuk membayar. Nyak banyak je yang menuntut. Nyak banyak je yang minta tolong. Ya Rabbi, dulu si pulannya jan mediannya masuk sarugo ya Rabbi. Dulu tanah mo nyo ambil, coklat mo nyo ambil, pucuk ubi ambo nyo ambil dulu, ndaknyo kecek sama ambo deh. Duian ambo mo ambil dulu. Nyo ambil duian ambo dulu, nyon diam-diam ambil, dak minta halal nyo do. Lalu ba'a, nanti di hari kiamat setelah kebaikan nyolah habis, maka wa in lam takun lahu bihi hasanat, maka setelah habis kebaikan itu ukhiza min sayiat min sahibihi, nyo ambillah dosa orang yang nyo aniaya tadi. Lalu ba'a nyo ambil dosa, fahummila alaihi, lalu dosa itulah yang nyo pikul. Bogek bu, masalah menzalimi udah.